sendiri. Maka karena itu timbullah sebuah semangat persatuan dan kesatuan untuk melepaskan diri dari tindasan kaum penjajah. Panggil. Maka dengan pengorbanan itu kita sebagai umat muslim, umat yang beragama, apakah kita wajib mensyukuri? Wajib kan? Wajib mensyukuri dan menghormati, menghargai jasa-jasa para pahlawan itu yang telah membuat kita merdeka, terhindar dari tindasan-tindasan kaum penjajah. Maka setelah merdeka dititipkan ke kita dengan berbagai macam undang-undang dan tujuan kemerdekaan. Maka Bung Karno dulu pernah sampaikan, lebih mudah saya lebih mudah posisi saya karena saya menghadapi kelompok penjajah yang berbeda bentuk dan hidungnya. Tapi ketika nanti setelah saya, Bung Karno sampaikan begitu, saya titipkan bangsa ini dan musuh kalian adalah saudara kalian sendiri. Jelas itu. Maka maknanya begini, setelah kemerdekaan itu harus diisi melalui Undang-Undang Dasar 45 jelas. Negara harus mewujudkan, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Maka oleh karena itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang ditentukan oleh rakyatnya sendiri melalui pemilu. Oke. Maka kalau pemilu jenengan milih orang yang tidak panjenengan pahami, orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin, maka panjenengan hanya melihat pemberian beras atau dijak lungo. Ngoten niku amanah apa boten? Nah, kalau tidak amanah, ayo kita lihat siapa yang sesungguhnya pantas kita pilih. Karena jangan dirusak apa yang diamanahkan oleh para pahlawan kita dalam memerangi kaum penjajah untuk diisi dalam konteks kemerdekaan supaya terjadi pemimpin yang mampu menghantarkan kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada dalam konteks sejarah apapun. Zaman kekhalifahan jelas. Khalifah siapa? Umar ya. Jadi Umar pun tidak mengajak, tidak memberi, tidak menyuap rakyatnya untuk memilih Umar sebagai khalifah. Tetapi khalifah setelah Umar jadi khalifah wajib menghibahkan dirinya, pikirannya, waktunya, dan hartanya untuk kepentingan kemakmuran rakyatnya. Tidak pada di saat dia harus menjadi khalifah nyogok. Maka itu merendahkan martabat rakyat dan menghilangkan hak rakyat sebagai apa? Sebagai warga negara yang diberikan kewenangan untuk menentukan pemimpin. Maka kalau menentukan pemimpin dengan penilaian mata hati dan pikiran, mana yang sesungguhnya pemimpin yang wajib saya pilih dengan sikap, perilaku, kemampuan untuk membuat sebuah kesejahteraan yang amanah, kan begitu ya? Jadi jangan melihat siapa yang beri tak coblos, itu tidak amanah namanya. Egois untuk kepentingan dirinya sendiri, yang tentunya pemberian itu tidak mungkin bisa bertahan lama. Sedino dimasak wis entek. Kan begitu. Tetapi dengan
pemimpin yang amanah, seluruhnya uang-uang rakyat, kekayaan bangsa ini dibuatlah kebijakan supaya rakyatnya merasakan, oh aku ini sebagai warga negara, oh aku ini dua pemimpin yang hadir menyelesaikan problem rakyat. Apa itu? Begitu ya? Saya contohkan, dulu sebelum dipimpin PDI Perjuangan Kota Surabaya, gitu aja, nggak usah ngomong yang lain ya. Dulu kalau dandani kampung didandani sopo? Dandani dewe ya. Setelah PDI berkuasa di Kota Surabaya, duit rakyat sing dihimpun pemerintah digelontor nonang rakyat. Itulah rakyat sebagai tuan. Maka kampung tinggal didandani, tinggal ngelaporno. Sing wong tua biyen tidak merasa dirinya berharga, cuman ngerepoti anake sing kaum lansia, begitu ya. Sekarang diperhatikan oleh pemerintah, dikasihlah asupan gizinya ya toh, makanan permakanan, terus dikontrol kesehatannya, karena negara ini mengacu pada Pancasila yang digali dengan berbagai macam kultur budaya. Maka karakter wong Jawa iku menghormati budayanya, itu menghormati, menghargai. Maka sifat dan itu dibuatlah kebijakan, orang tua wajib kita hormati, sehingga jangan ditelantarkan akibat sudah tidak memiliki kemampuan, daya dan lain sebagainya, sehingga tidak dihormati dan tidak dimaknai memiliki sebuah manfaat. Nah, padahal orang tua adanya kita, sehingga itulah orang tua difasilitasi, dihormati, dijaga gizinya dan kesehatannya. Yang pertama itu perbedaannya ya, kebijakan itu. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita bisa cerdas, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Bangsa yang maju, bangsa yang memiliki SDM manusianya, memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk melanjutkan, melaksanakan misi kehidupan. Sehingga anak-anak harus cerdas. Makanya orang tua selalu punya cita-cita, anakku harus lebih tinggi daripada diri saya, harus lebih dari diri saya. Kan begitu cita-cita orang tua ya. Maka pendidikannya harus lebih tinggi. Lah, bagaimana pendidikan ini lebih tinggi sedangkan saya tidak punya uang? Itulah hadirnya pemerintah. Semenjak kita pimpin dari PDI Perjuangan, sekolah SD, SMP, SMA gratis ya. Ada 2-3 tahun ini, 3 tahun ini yang tidak gratis, kan begitu ya? SMA. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab wilayah hukum provinsi. Padahal saya dulu membangun di Tengger ini sebenarnya ini ST